Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Luar biasa. Saudara, asing di Manado saya dan memang di sini panas sekali. Saya pun merasa kayaknya saya makin hitam, tapi hitam-hitam kayak kereta api. Ditungguin, hitam-hitam manis. Saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan Kau berikan buat kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu yang luar biasa, berbicara kepada setiap hamba-Mu Tuhan, pada hamba-Mu Tuhan, terutama perkataan-Mu Bapak, dan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dia sukacita, damai, sejahtera ada menyertai mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang luar biasa, Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. 18:22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota Yerusalem, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak dapat mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Saudara, jadi dari perikop, dari cerita yang ini, saudara, seringkali kita salah, seringkali kita tidak mengerti, saudara. Maksudnya apa, saudara? Dari cerita yang kita baca, yang saudara lihat apa di sini? Apakah saudara melihat Yesus yang lapar? Apakah saudara melihat pohon ara yang tidak berbuah? Atau saudara melihat pohon ara yang seketika jadi mati? Apa yang menarik perhatian buat saudara? Maaf saudara, setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita itu memberikan pelajaran buat saudara dan saya. Kalau kita tidak jeli dan kita tidak peka, peristiwa itu akan berlalu tanpa pembelajaran dan kita akan mengulang lagi di sana. Jangan izinkan masalah berlalu tanpa ada pembelajaran. Sekecil apapun, Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Murid-murid Yesus melihat pohon ara mati. Mereka tertarik dengan satu hal. Kok bisa ya pohon itu mati seketika? Mereka lupa dengan pembelajaran yang Tuhan sedang ajarkan. Apa ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan adalah Yesus lapar. Yesus berbicara saudara dan saya dan kebutuhan daripada jemaat Tuhan yang lapar, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus melihat ada pohon ara di pinggir jalan. Dan pohon ara itu tidak berbuah. Berbicara apa pohon ara itu? Pohon ara adalah pohon rakyat. Pohon yang ditanam ada di sepanjang jalan. Tujuan daripada pohon ara itu ditanam adalah untuk orang musafir yang melewat. Saat mereka lapar, mereka tidak sempat untuk pergi ke restoran, mereka bisa ambil buahnya itu untuk ngeganjel sedikit supaya lapar mereka itu dapat terpuaskan walaupun tidak kenyang. Itu tujuannya. Jadi kalau pohon ara ditanam di sana dan orang yang lapar tidak bisa mendapatkan buah karena dia tidak berbuah, untuk apa dia ditanam di sana? Untuk apa dia hidup? Mati saja di sana. Ini pelajaran daripada Tuhan untuk mengajar kepada pohon untuk berbuah dan memberkati. Ini berbicara kepada setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebagai
orang yang sudah diciptakan baru, orang yang sudah hidup baru. Untuk kita hidup, menghasilkan buah. Dan berapa banyak orang-orang yang lapar di sekeliling kita, yang memerlukan buah daripada kita. Untuk mereka bisa mencicipi, untuk mereka juga bisa datang, untuk mereka juga bisa diampuni dosa dan diselamatkan. Ironisnya kita yang sudah diberkati dan terima terang Kristus, sudah diselamatkan, tetapi kita tidak menghasilkan buah dan membiarkan orang-orang yang haus terlantar di sana mati kelaparan. Saudara, demikian juga murid-murid. Mereka tertarik hanya dengan mujizatnya. Kok bisa mati? Kok bisa? Saudara, berbicara lain lagi. Saudara, jangan kita seperti murid-murid Yesus yang tertarik dengan mujizatnya, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tertarik bisa membuat pohon itu mati. Mereka tidak tertarik kenapa sampai pohon itu bisa mati. Mereka cuma tertarik dengan mujizat, tapi mereka tidak tahu kenapa mujizat itu bisa terjadi. Mujizat adalah akibat. Sebabnya kita harus tahu. Itu yang harus terjadi. Kita tertarik. Kita datang. Bagaimana kesembuhan bisa terjadi. Bagaimana pemulihan bisa terjadi. Bagaimana doa kita bisa dijawab. Bagaimana sakit kita bisa sembuh. Bagaimana caranya supaya hutang kita lunas. Tapi kita lupa. Sebab daripada doa tidak dijawab. Sebab daripada sakit yang tidak disembuhkan. Sebab daripada hutang yang tidak lunas. Itu lebih penting. Itu yang harus lebih dahulu. Tanpa itu semua, sia-sia pengejaran kita. Sekalipun kita sudah datang, sekalipun kita sudah didoakan, selama sebabnya kita tidak diubah, selama kita tidak pernah tahu sebabnya, kita tidak pernah akan bisa menikmati berkat daripada Allah. Kok bisa begitu, Pak? Contoh yang sangat umum. Kita lihat di dalam Yosua. Kita lihat di dalam Yosua. Yosua 7 ayat 6 sampai dengan 8. Yosua pun mengoyakkan jubah dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Yosua berdoa sampai kapan? Sampai petang, sampai sore. Nanya kepada Tuhan. Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuh? Ini yang terjadi. Sampai petang dia berdoa. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kalah? Kenapa kita melawan bangsa Ai kalah? Kenapa Tuhan tidak menyertai? Tuhan malu. Bagaimana apa kata orang? Mereka melihat kita keluar dari Mesir. Tapi untuk keluar untuk dibinasakan. Kita membelakangi musuh. Kita kalah. Dia berdoa sampai petang. Saudara, kita datang pada Tuhan. Kita minta mujizat daripada Tuhan. Kita minta pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan sampai petang tidak menjumpai dia. Apa jawab Tuhan? Kita lihat dalam ayat 11 dan 12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Mereka menaruh di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Ini masalahnya, sumbernya. Kenapa doamu tidak jawab? Kenapa engkau kalah? Kenapa engkau gagal? Kenapa engkau hutang? Kenapa engkau sakit? Sebab mereka pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Inilah saudara. Jangan kita datang kepada Tuhan dan memaksa Tuhan untuk menyembuhkan. Dan memaksa Tuhan untuk menjawab. Dan memaksa Tuhan untuk memulihkan. Tetapi kita datang kepada Tuhan
Kita harus mengevaluasi di dalam firman Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Bukan mujizat yang kita tuntut kepada Tuhan, tetapi sumber masalah yang membuat kita. Kenapa kita gagal? Kenapa kita kalah? Kenapa kita hutang? Kenapa kita sakit? Itu yang utama yang harus kita datang kepada Tuhan, minta pencerahan daripada Tuhan. Selama sumbernya kita belum tutup, Tuhan tidak pernah akan membolehkan. Bahkan kita pun akan ditumpas di sana karena kita tidak tahu kita salah di mana. Saudara, ini yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yeremia 7, Yeremia 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5. Saudara, Yeremia 17 ayat 5, firman-Nya berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Akibat daripada kita mengandalkan diri kita sendiri, kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengutuk setiap kita. Dan kalau Tuhan sudah kutuk, siapa yang bisa menolong kita? Kenapa saudara bangkrut? Kenapa saudara berhutang? Kenapa saudara gagal? Kenapa saudara sakit? Coba saudara renungkan ayat ini. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan manusia. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kepandaian kita. Kita mengandalkan modal kita. Kita mengandalkan segala sesuatu tanpa mengandalkan Dia. Begitu kita mengandalkan apa yang kita punya dan kita miliki, kita jatuh, kita bangkrut. Dalam keadaan bangkrut seperti itu, kita baru datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan. Jujur saudara, kalau Tuhan bisa berjawab, kalau Tuhan bisa menjawab, siapa yang suruh kamu? Siapa yang suruh bikin pabrik? Siapa yang suruh kerja itu? Siapa yang suruh beli? Siapa yang suruh berangkat? Siapa yang suruh pergi? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Aku tidak nyuruh kau. Tapi begitu kita jalan sendiri menurut apa yang kita menurut kita benar, kita terjatuh, kita terseok, dan kita minta Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan. Tuhan berkata, kamu yang salah, kamu yang tanggung jawab. Kenapa? Kamu yang punya inisiatif. Kamu punya pintar, kamu punya mau, kamu punya pandai, kamu punya hebat, jalankan saja. Oleh karena itu saudara, supaya kita bisa dipulihkan kembali keadaan kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan ampuni. Aku sombong, aku mengandalkan diriku, aku mengandalkan uang, aku berpikir baik, aku berpikir pasti untung, aku berpikir pasti berhasil. Aku salah Tuhan, aku minta ampun. Nah itulah, begitu kita terjadi pembenahan seperti itu, pemulihan terjadi atas saudara dan saya. Bangsa Ai, begitu mereka tahu, Yosua begitu mereka tahu bangsa ada si Akan yang salah, yang berdosa, menyimpan barang tumpas, diselesaikan itu, maka musuh yang kalahkan mereka dikalahkan. Ada amin. Oleh karena itu saudara, mari jangan semata-mata melihat masalah kita, tetapi kita minta pencerahan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah salah jalan, bertobat. Jangan datang langsung menolong Tuhan, memaksa Tuhan. Sampai Yosua, sampai petang dia berdoa, dan Tuhan sepertinya tidak menjawab. Jangan putus asa. Percayalah. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti diberkati. Amin. Itulah kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Dalam menghadapi masalah, seringkali kami tertarik dengan mujizat untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk dilepaskan. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami, bukan mujizat yang kami kejar, tetapi masalah, problem pergumulan, itu yang kami harus tahu. Masalah, sumber masalah itu yang harus kami tahu. Karena dari sumber masalah itulah segala sesuatu terjadi. Saat sumber masalah diselesaikan, Tuhan pasti melepaskan, membebaskan, memulihkan kami dengan luar biasa. Berkati setiap kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Karena dari Tuhanlah berkat akan mengalir buat setiap kami. Berkati negara kami, berkati jemaat-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, dan kami suka berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.